warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di YouTube channel Jonia Inc. di podcastnya Apnia. Terima kasih buat semua yang udah like videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui sekarang, kasus bunuh diri itu semakin meningkat. Apalagi di kalangan anak muda yang sekarang dikit-dikit baper, dikit-dikit kena mental, depresi. Dan yang mana kebanyakan dari mereka selalu ngerasa ada bisikan-bisikan di kepalanya sampai ngerasanya sumpek banget. Tahukah Anda, salah satu faktor yang bikin mereka ngerasa ada bisikan-bisikan aneh itu karena adanya jin nasab atau jin leluhur atau juga jin keturunan. Siap-siap, Jonia Inc bersama dengan Mampuriai akan mengadakan Menata Hati kedua, yang mana banyak teman-teman kita yang kita kan saling sharing bersama dengan Mampuriai dan juga ada teman kita Bagia. Jadi nanti kita bisa meluapkan lah luka-luka. Kalau yang penasaran bisa cek di Menata Hati pertama. Ada di Instagramnya Jonia Inc. Di situ nanti biar ada gambaran gimana sih cara menata hati. Ya, Januari 2024 kepoin terus Instagramnya Mampuriai, TikToknya Mampuriai, YouTube-nya Jonia Inc. biar nggak ketinggalan informasinya. Kayak gitu ya. Terus juga Mampuriai punya informasi nih, katanya mau ngeluarin ada yang baru. Apa tuh, Mam? Produk herbal bagi sahabat-sahabatku, anak-anakku semuanya terkena energi negatif ringan, bisa dibantu dengan herbal. Insya Allah Januari akan disebarkan atau launching bagi yang ringan ya, energi ringan. Karena saya sering live mendeteksi banyak yang mual, muntah, merinding, sakit perut terdeteksi. Tetapi kalau yang berat harus ketemu saya langsung ya. Ini hanya meringankan, insya Allah dengan izin Allah pelan dan pasti, tetapi ada tuntunannya dong ya. Kembali ke jalan Allah, bersama Allah, dengan Allah akan terbebas dari energi negatif bersama herbal produk Mampuriai. Nah, buat yang mau tahu jin nasab itu kayak apa sih sebenarnya, banyak udah di video-video Apnia dan juga ada di TikToknya Mampuriai bahas tentang jin nasab. Saat ini saya bersama dengan seseorang yang lagi berjuang untuk ngelawan bisikan-bisikan jahatnya jin nasab dari keluarganya, yang mana padahal keluarganya ini taat ibadah, kemudian orang tuanya dan keluarganya terpandang. Nah, jadi gak ada yang pernah luput atau lepas dari jeratan jin gitu ya. Kita tanya gimana sih ceritanya, kok bisa ya berantem kepalanya, terus kok bisa ya sampai akhirnya mau bunuh diri. Kita kenalan dulu dong sama Mbak Nova yang udah jauh-jauh datang ke sini, yang udah cantik banget, warna bajunya sama kayak saya, cuma yang di sana bunga-bunga. Assalamualaikum Mbak Nova. Waalaikumsalam. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Makasih ya udah datang ke Apnia ya. Udah pernah nonton belum video-video Apnia? Udah ya satu ya. Oke. Kita santai aja ngobrol, apalagi kan sekarang Mbak Nova dalam pantauan Mampuriai, jadi tenang, aman ya, jangan takut pokoknya ya. Mampuriai, assalamualaikum Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget hari ini, bunga-bunga. Sehat Mam? Alhamdulillah. Mam, banyak sekali tamu Pam ini kan punya kasusnya jin nasab ya. Jin nasab, jin leluhur gitu, banyak yang gak sadar. Bahkan mereka nyangkanya bukan nggak sadar, nggak paham ya Mam ya. Nggak paham sampai akhirnya kalau udah lihat di video kita ada Kak Mariko yang sampai ngelawan orang tua, sampai nggak bisa punya jodoh ya. Dari remaja lagi ngelawan. Dari remaja, dari gadis ya. Ada Kak Nova juga ini Mam. Ya, jin nasab. Kak Nova mulai ngerasa ada yang aneh nih, karena kan Kak Nova cerita ke Mampuriai, Mampuriai cerita ke saya punya bisikan-bisikan Mam. Ya, katanya betul. pengen sampai bunuh diri. Ngerumpi di jinnya tuh ngerumpi di kepalanya Nova. Iya, bayangin coba kalau umpamanya kita dirumpiin di depan aja tuh rasanya risih, apalagi di kepala ya. Belum lagi mikirin yang lain gitu kan. Itu ngerasanya mulai dari kapan Kak Nova? 3 tahun yang lalu. Itu pas munculnya itu pas di saya lagi sidang tesis. Tesis S2? Iya. Oke, Kak Nova maaf usianya berapa tahun? 34. 34, berarti sekitar? 33, belum 34. November baru 34. Oke, berarti yang ngerasa nggak enak itu dari umur 30? Iya. Oke. Kemudian dengar suara kayak menggunjing gitu, ngatain. Pertama awalnya
suara-suara apa sih, bunyi-bunyi. Awal-awalnya bunyi-bunyi apa kayak ada pasir Di mana tuh nak? Bunyi-bunyinya di mana nak? di Ada di atas, mana? enggak di atas atap rumah. Oh ya. Kemudian bunyi apa sih kayak orang mukul dinding gitu. Pokoknya bikin berisik aja gitu ya. Iya. Nah, kayak gangguan-gangguan gitu, ujung-ujungnya tiba-tiba pas tesis itu pas hari H sidang proposal, ada tuh tiba-tiba ada dengar suara kayak orang ngobrol, itu apa ya? Tapi itu makin kayaknya ngatain saya gitu. Soalnya terus-terusan ada perempuan berdua ngobrol kayak masih nenek-nenek sama masih muda. Di mana tuh nak? Perasaan kamu ngobrol di mana tuh? Kayak Di sini atau sebelah di sini rumah. atau di mana nak? Enggak, kayak agak jauh. Oh agak jauh. Tapi dengar. Agak jauh, tapi denger. Sekitar kamu intinya gitu? Iya. Udah mastiin belum nggak ada orang lain? Sekali dilihat nggak ada. Dan itu waktu itu saya lagi di Jakarta, tapi bahasanya tuh bahasa Kalimantan. Kakak orang Kalimantan? Iya. Tapi rasanya nggak mungkin juga, nggak tahu lah ya, mungkin ada orang Kalimantan tinggal datang. Entah. Tapi pas itu saya juga sempat ke Palu karena saya dulu pernah tinggal di Palu, ngikut suami. Soalnya itu masih Sama. dan itu sama bahasanya, bahasa Kalimantan. Ngomong apa waktu itu? Ngatain apa sih tentang apa sih Instagram, katanya banyak gaya, kayak gitu lah, bikin dia dari pagi sampai malam, dari buka mata sampai tidur lagi. Rasanya juga nggak mungkin kalau manusia ya apa sih 24 jam ngatain orang ya kan. Dan terus menerus gitu, dan ada juga ganti-gantian dengan bapak-bapak gitu. Tau nggak, maksudnya reka adegan kayak gimana sih bahasanya, nadanya, ngomongnya yang kakak masih inget? Nggak apa pakai bahasa Kalimantan nggak apa-apa? Dia tuh katanya gitu, dia tuh sok kaya katanya gitu. Udah gitu apa sih sok-sokan katanya gitu, pokoknya sok pintar kayak gitu. Udah gitu banyak bohongnya katanya gitu, banyak bohong dia bilang gitu. Pokoknya kayak gitulah, pokoknya dikatain, pokoknya itu terus gitu, dan berulang-ulang terus masalah Instagram, pokoknya semualah dia kata-katain gitu. Dia ini gempur terus dari pagi sampai malam, besoknya ketemu lagi dari buka mata sampai tutup mata kayak gitu. Jadi saya ngerasa stres ya. Sempat teriak juga, marah gitu kan. Pas kebetulan ada orang tua saya datang, itu saya sampai ngamuk-ngamuk, apa sih, ini apa gitu, sempat ya stres lah. Dan semakin apa sih kita ngamuk, dia semakin kencang. Semakin ngamuk semakin kencang. Fisikannya merasa sekitar kamu gitu? Iya. Kayak ada di sekitar, di ujung gitu, misalnya di ujung gitu. Dan ngobrol gitu. Misalnya ada suara AC, keluar dari suara AC itu suara mereka gitu. Jadi saya sempat juga matiin AC aja deh daripada nanti ada suaranya. Iya, ada suara itu juga muncul gitu. Jadi itu tambah bikin apa sih? Sempat juga saya keliling ke Jakarta, pakai mukena gitu, ajak anak sama ada pembantu keliling-keliling Jakarta, itu dibuat gitu. Dia yang mengajak? Dia Pakai mukena? Kayaknya suami kamu tuh udah katanya selingkuh katanya gitu. Maksudnya suaminya udah nggak betah gitu sama saya gitu. Jadi kamu keliling Jakarta ini diajak, merasa diajak, atau dapat bisikan kuat? Disuruh kali ya? Kayak gimana ya? Ini apa sih, kayak cinta dunia gitu. Oh, kalau aku dibilang cinta dunia, ya udah aku kasih. Maksudnya enggak, waktu itu masih kita nginep di hotel sama mbak suami saya masih di Palu kerja. Jadi kita bertiga doang sama anak. Jadi kita keliling tuh Jakarta, ya panas-panas, dibuat keliling. Mereka tuh suaranya kayak ngatain pas bapak lagi sakit gitu. Semakin kenceng mereka. Kamu tuh didoain, pokoknya dikata-katain lah ya. Ya. Sempet nolak nggak sih kak disuruh keliling pakai mukena kayak gitu? Enggak, malahan saya tuh maksudnya nolak? nggak bisa nih. Memang ya udahlah, maksudnya sampai ATM, handphone semua ditinggalin di dalam hotel. Udahlah, ikhlasin semua, kita tidurnya di panti asuhan aja udah gitu. Pokoknya udah sampai digituin. Ini jinnya sirik kayaknya ya? Iya. Jinnya jin sirik banget, disuruh pakai mukena keliling, coba itu. Sampai ada yang bantuin ngasih sendal.
Oh, karena kita nggak pakai nyeker. santan, nyeker. Anak umur Anak berapa? nyeker, Mas ini umur segini lah dia. Berapa umur segitu? 7 tahun. 7 tahun ini ikut nggak? Ikut nyeker, itu kasihan ngeliat dia, ya ampun. Ujungnya ada, ibu kenapa katanya gitu. Enggak kenapa-napa, ibu kalau ada masalah apa-apa itu yang sabar, Allah tuh Tuhan itu maha, ini kayaknya orang Kristen ya, Tuhan itu maha pengasih, dia bilang gitu, sabar ya, yuk kita beli sendal yuk ke Alfamart, dibawa ke Alfamart. Nggak bisa untuk nolak gitu, Kita, Nak, waktu iya itu, nggak Nak? bisa, Nggak bisa. Begitu kuatnya bisikan. Tuh luar biasa Cin ya. Iya. Waktu itu kan Nova kan nanya ya sama orang tua, ini kenapa? Orang tua bilang apa? Sempat juga nanya ke orang tua saya ya, dia bilang itu saya kan masih ngira ini jangan-jangan ini, saya yakin tuh saya dikerjain, soalnya kemana-mana suara itu ada, terus ngata-ngatain masalah yang duniawi gitu kayak Instagram, segala masalah sok kaya gitu kan, itu kan duniawi ya. Jadi Instagram itu kan biasanya kita ngepost ini ya Story. gitu apa sih, nah dia tuh mikir gini, saya tuh pakai bahasa Inggris terus, dan dia tuh kayaknya ini kok kalau misalnya Jin nggak mungkin sampai yang jadi saya bahasa Inggris bahasa Inggris kok dibahas, bener. kok saya pakai bahasa Inggris kok saya direpotin gitu ya maksudnya. Dan Nah, pikiran Nova waktu itu kan saya dikerjain, dikerjain karena memang mohon maaf itu sesuatu yang mendengar suara tapi tidak ada wujudnya gitu kan. betul. Akhirnya tanya Bapak, apa jawaban Bapak? Nak? Bapak bilang enggak katanya. Oh, bukan dikerjain. Bukan dikerjain. Awalnya pertama saya kan tinggal di Depok. Pertama ada sempat dia ngomong memang dikerjain orang, ada yang nyiram di depan rumah. Katanya air kencing katanya, air kencing jin ya. Nah, itu tapi setelah saya udah pindah rumah nih, pas udah yang masalah ada suara itu belum ada suara. Ya cuma ada bunyi-bunyi gitu doang kan. Nah, itu pas sekali tanya lagi katanya bukan, katanya ini nasab nih katanya. Ini Bapak. Dari Bapak bapak bilang- sendiri. Karena Bapak paham agama? Paham agama. Bapaknya bisa tahu jenazah, berarti bapaknya bukan sembarang orang ya, Oh, Mam? Iya. ulama termasuk. Iya. Hmm. Tapi kok kayaknya ini yang ngebisik-bisikannya itu sirik, iri, dengki banget Iya, ini. betul. Iya, biasanya kan jenazah yang kita ada di podcast ini kalau nggak disuruh emosional, betul ya, ngelawan orang tua, Apa? ini disuruh jadi kere, Gila. gila kayak gitu. Tapi ya. emosi juga saya waktu itu. Oh, emosi juga. Ngamuk juga kamu? Iya, saya marah tuh. Kok masalah Instagram itu kan hak kita gitu kan, mau ngepost apa aja itu kan hak kita kayak gitu. Terus masalah apa sih dulu masalah jilbab gitu kan nggak bisa dipaksain. Saya mesti mikirnya gitu kan, nggak bisa dipaksain gitu. Udah gitu masalah apa lagi dia sok kaya apa memang jadi kita kayak sombong gitu jadinya. Jadi kita tuh ngejawab terus omongan itu iya. Suruh bunuh diri itu paling kenceng ya. Akhir-akhir ini bunuh diri ya pengen kenceng. Masuk rumah sakit jiwa aja saya sempat ngomong gitu, daripada saya mungkin dari masuk rumah sakit jiwa dia nggak ganggu lagi gitu. Oh, karena si kakaknya Ngiranya ngerasa ada yang digangguin. ngerjain. Udah deh, aku udah gak kuat nih mau masuk rumah sakit jiwa aja. Tapi kayaknya Astagfirullahaladzim. sedikit agak masuk logika ya. Maksudnya kan Nia bukan praktisi kayak mama ya, spiritual. Omongan-omongan yang dibilang itu kayak cara kuno mah ya. Iya. Kayak bener-bener jin kuno nih. Iya, Bener, betul. kalau salah bilang ya, Mam. Jadi kayak dia disuruh nggak boleh berinstagram. Instagram kan sekarang modern banget kan, sedikit-sedikit di videoin gitu kan. Terus nggak boleh pakai sendal gitu. Di Dibilang hotel, supaya- tidur di hotel. Iya, tapi kalau benar ini namanya jin keluarga, tapi kok kayak bukan keluarga. Mana ada keluarga yang suka Iya. ngelihat keluarganya Nah. sengsara ya, Mam ya? Pernah cerita Nova waktu tes terapi ke saya, Nova cerita bahwa di atas kakeknya ya, itu pernah sering ngobatin orang, tanda kutip dengan cara Kalimantan sana. Tanda kutip. Tapi kalau kakeknya kan udah ulama, bapaknya ulama, ya. Nah sebelumnya ini kan otomatis tidak suka kalau keturunan ini dekat sama Allah. Dirusak mentalnya. Gitu. Tapi kan tujuannya biar gila. Ini kan bisikannya gila, ya. Lu bunuh diri aja, lu sok. Ini ngata-ngatain, ya. Dulu kan agama tanda kutip kan masih sangat-sangat jarang belum menyebar, ya, belum ya, menyebar. belum menyebar, Nah betul, sekarang keturunan kakek dan bapaknya, alhamdulillah luar biasa. Bahwa intinya di sini adalah semakin dekat sama Allah bukan berarti aman, no. Ya semakin dekat sama Allah, ujian semakin besar. Contohnya dirusak mentalnya. Tapi luar biasanya apa? Dia tidak mau menyerah dan luar biasanya suaminya
bersabar. Ini contoh untuk para suami ya. Iya. Istri seperti ini jangan ditinggalin, Betul. temenin. Betul. Ya kemana aja diajak. Terapi ke rumah saya selalu ada, walaupun tidak masuk di luar. Ya, kan luar biasa, nggak gampang. Iya. Tidak semua laki-laki yang sangat-sangat benar-benar setia ya menghantar. Karena tujuannya jin ini jangan dianterin, ngapain, biar sendiri aja. Iya, benar. Masukin rumah sakit jiwa. Yang bisikin ini kan nggak 1-2 lagi. Betul. Dia ngomong, Mom, lagi di terapi ini ngomong, Mom ini ngatain nih, no, biar sampai gila lo. Itu dia ngomong. Jadi jin yang dibisikin dia, ada bisikan ruangan saya ini, Mom ada yang ngatain saya nih, biar sampai gila. Kamu nggak bisa, memang saya nggak bisa, yang bisa Allah. Berarti kan ini kan bukan berarti kakeknya, bapaknya ngerti agama, paham agamanya aman. Justru di sinilah letak merusak, biar tidak dekat sama Allah. Dan alhamdulillah, jangan pernah nyerah ya nak ya. Terus ibadah dengan cara benar. Dan kamu bersyukur punya suami luar biasa. Iya. Ya. Iya. Kalau yang lagi dialamin sama Kak Nova ini, apakah masih ngeganggu Kak Nova atau udah sampai fase ganggu suami atau anak ya, Mom? Nova gimana? Sudah merasa di rumah merasa terganggu dengan suami? Bagaimana dengan Nova? Kebetulan kan suami itu kerja di Palu, jadi kebetulan lagi ini ada waktu istirahatnya, jadi dia balik ke Jakarta. Kadang ini juga sih waktu di Palu, apalagi kita tuh sering bertengkar gara-gara ini masalah ini. Dia marah kalau saya tuh ngejawab Jin tadi yang ada bisikan-bisikan gitu. Suara itu. Intinya ada omongan tapi tidak kelihatan wujudnya. Iya. Ya pasti itu tuh Jin ya nak ya. Di situ ya. Nah, saya Suaminya jengkel. Iya, dijawab terus katanya gitu. Jadi saya tuh kayak ngomong sendiri. Itu apa bedanya dengan tanda kutip orang di rumah sakit jiwa? Itu memang tujuannya ke sana. Sampai di tempat umum juga ngomong sendiri, Kak? Kalau tempat umum sih saya lebih nahan ya. Kalau di kamar udah tuh pasti saya rasanya ngamuk aja, pengennya jawab aja omongan mereka. Iya sih. Satu sisi ngeri juga sih, Mom. Wah. Dia ngomong sendiri tuh Iya, ngomong enggak siapa. sempat. Gitu. Tapi kalau misalnya di apa sih kayak di pesawat tuh sempet saya ngomong emang setan kok kayak gitu-gitu. Iya. Marah. Sempet ini orang tuh kayak Ngeliatin. ngeliatin iya. Ini ngomong sendiri. Wah, jangan-jangan ini tanda kutip, jangan-jangan ini orang udah ya maaf ya, Iya. nggak waras kan gitu kan ngomong iya. sendiri. Nah inilah, jadi tidak semua jenazah itu membuat emosi, menciptakan anak durhaka, berani orang tua, nggak bisa ibadah, emosional. Kalau emosional pasti, tapi ini bisikannya tidak satu lagi. Di situ ada beberapa ya nak ya, ada berapa kira-kira nak? Kadang-kadang nak kalau lagi banyak nak. 7-8 yang bener, iya. Nah sekarang setelah terapi masih berapa ya nak? 3 lah paling 3 ya. Udah berkurang. Udah berkurang. Sempet juga 1. Sempat satu. Sempat 1 terus balik lagi. Balik lagi yang 2. Jadi memang diincar di lalainya Kak Nova ini kayak gimana, balik lagi gitu ya, Mom? Ya, yang jelas ini mau dibikin gila, intinya dibikin tidak normal, ya pikirannya ya. Ya, ngomong sendiri, mana ada ngomong sendiri, bisikan, mendengarkan bisikan, dan bisikan tadi kan ngata-ngatain Nova. Iya. Ya, luar biasa dalam hati sini adalah Novanya yang luar biasa sama suaminya. Iya, Suaminya kalau cek aja wajar, istrinya ngomong sendiri. Iya dong, Mom. Kak Nova seharian, berarti sekarang udah lulus ya? Udah lulus. Lulus S2. Seharian ada usaha atau ada kerja di mana gitu Kak Nova? Enggak. Jadi ibu rumah tangga ya? Dulu sih sempat saya buka coffee shop di Pontianak. Itu dia ngedenger juga itu, cuma mungkin karena sedikit ya, nggak ngeh gitu. Oh, kira manusia aja gitu. Misalnya nginep di ruko gitu ya. Ada suara gitu apa gitu. Ya udahlah gitu. Sekarang kan banyak banget nih anak remaja, bahkan kemarin ada juga yang sampai ninggalin surat wasiat anak kepada ibunya, bilang anaknya maaf nggak bisa sekuat mama kayak gitu kan, nggak bisa dan ada kado lah seperti itu, dan dia ngerasa dia nggak bisa ngebanggain orang tuanya gitu. Apakah ini kalau dia nggak punya jinasab? Berarti kan yang pasti orang-orang yang jauh dari Allah ya, lemah iman. Gampang banget untuk bisikan-bisikan dari diri dia sendiri, tidak harus dari jenazah. Ya, kalau kita lemah iman otomatis kalau kena mental ya gampang, pikirannya pendek. Tidak kembali lagi. Kalau kita belajar tentang agama, belajar dekat sama Allah, mau berbuat begini sekiranya menerjang itu kan takut. Ini kan orang tuanya paham agama, ulama lagi orang tuanya. Pas mau begini kan ingetin orang tua nggak boleh itu Allah nggak boleh begitu. Loh, kalau orang tidak ada yang membimbing,
yang pernah saya datang teriak-teriak tuh anak muda hidup sendiri, hidup bebas. Iya. Ya bebas, apa-apa pun silakukan. Mau apapun nggak ada yang larang. Apalagi nggak punya agama, ya sudah, ya lemah, ya gampang banget. Jadinya setan kan selalu berdampingan dengan kita. Jin, iblis, setan selalu berdampingan dengan kita. Di sebelahnya aja kalau sudah kita punya pikiran negatif, contohnya mohon maaf, udah berpindah jinah, ya langsung jinah. Bukan jin asap ini, ya sekitar kita kan kita memang selalu ada hawa-hawa negatif pendorong untuk berbuat salah. Tugas setan itu pastinya mengajak kesesatan. Oke, jadi bisa ya Mam kalau mamanya ada di luar sana remaja ataupun siapapun itu yang ngerasa ada bisikan-bisikan Ya. gitu ke Mam Priai bisa ya? Insya Allah, Mam, insya Allah, tanpa tidak semua jin asap tidak, bukan jin luhur juga tidak ya. Jadi kembali lagi jika jauh dengan, mohon maaf, tidak ada orang-orang yang mengajak di jalan Betul. Allah, Betul. ya mau gampang. Betul. Yang jelas-jelas ini saja Nova orang tuanya kakeknya ahli agama. Iya. Nova termasuk pandai menjaga dirinya. Tetap suruh gila, suruh mati, suruh bunuh diri. Nggak ada yang baik-baik saja namanya jin, ya. Oke. Terkesesatan mengajak kesengsaraan. Oke. Nah, tadi Kak Nova sempat cerita kan, katanya bahkan ketika sama anaknya itu lagi main game, kadang ngucapin kata-kata yang ada di kepalanya Kak Nova. Itu sering terjadi kayak gitu Kak Nova? Iya, sering terjadi. Misalnya dia lagi main game, tiba-tiba nggak main game deh, diem-diem aja gitu. Kadang-kadang nyeletuk ada ucapan kata-kata yang sama tuh dengan yang mereka bisikin gitu. Misalnya suuzon gitu, dia ngomongnya misalnya dia bisikin ke kita suuzon, anak saya ada nyebutin suuzon katanya gitu. Saya kaget dong lah, dia dapat dari mana ucapan itu ya kan, padahal dia nggak ada ini. Anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Berarti ada persilangan ya? Ya, Mam, memang selalu silang ya. Yang satu keturunan sangat-sangat saya tidak menemukan ya. Oke. Kemarin contohnya anak tunggal, nggak ngerti juga kenapa anak tunggal nih kok alasannya di sini aku nemenin jinnya, kok ditemenin dengan jinnya. Ya, kalau ini kan putranya laki-laki, sekarang pun ketemu saya langsung nyetrum, gelisah, kasihan kan. Jangan ketemu saya dulu, kasihan nih gelisah. Kalau dia anak si kecil, siapa namanya? Dilan. Dilan kalau tidak ada apa-apa, nggak gelisah dengan saya. Langsung ketemu saya langsung begini-gini rasanya. Oh, dia Saya- juga kontak ya, Mam? Langsung kontak langsung. Iya. Langsung kontak. Berarti ada sesuatu. Ya, tadi kan udah sudah ada bibit-bibit untuk diganggu. Kak Nova pernah nggak sih kayak lihat seseorang mungkin sosok nyerupain saudaranya atau kakek nenek semenjak ada gangguan-gangguan ini? Enggak. Kalau suara nenek-nenek itu bukan kayak suara keluarga ya? Bukan. Tapi Nggak kenal. mereka tuh sering nyamain suara orang-orang terdekat. Suaranya mirip kayak temennya bapak. Gitu. Menyamar intinya ya? Iya, kayak marah-marah gitu. Seolah-olah itu orang itu sekali pas ketemu langsung orangnya maksudnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa gitu, nggak marah. Jadi saya tuh takut kalau ketemu orangnya langsung, jangan-jangan dia nih benci dengan saya, nggak suka. Sekali pas ketemu enggak kok gitu. Belum sudah ketakutan Jadi, ya? Udah jadi ketakutan. suzon kita Orang dengan ngajarnya orang. itu ya, Disuzon dia ya? bisa menyamar atau dia kan namanya jin setan itu bisa menyerupai berjuta-juta watak orang. Nah belum saat ini kan ketakutan, makanya kan tugas saya terapi. Alhamdulillah dari 7 tadi ngomong sampai 8, pernah 1 sempat ya nak ya terapi yang kelima ke 6 ya nak ya. Dan Tinggal ini 1. lama, ini nggak gampang. Ya sekarang tinggal 3, nanti insya Allah kemarin waktu di terapi ngomong, Mom itu aku dikatain Mom, lagi terapi. Jadinya apa nak dengan gini? Ya saya bilang, insya Allah dengan izin Allah saya tuh mendengarkan. Oke. Dan saya transfer ya, Iya. menderita. Ya bagaimana mau tenang hidupnya kan kalau mendengarkan omongan tapi yang ngomong tadi nggak kelihatan. Apalagi menghujat terus-terusan sama Nova. Kalau yang pertama kali dipegang sama Mam kemarin rasanya gimana Kak? Rasanya Ada 7 loh ini jinnya. Rasanya gimana? mual-mual. Wow. Udah gitu ada diare juga. Diare juga. Ada banyak, Kak. Sempet pengen kayak berubah ya katanya ya? Iya. Karena lihat di TikTok Mam pada berubah, tapi kok nggak berubah? Iya. Gitu. Kenapa Mam? Kok nggak berubah nih Mam jinnya? 7 nih Mam. Lain lah ya, tidak semua bereaksi dengan, bukan berubah ya, brutal ya. Brutal. Jadi kuda lumping. Ada juga Brutal. yang kuda lumping. Enggak, kalau dia halus. Yang ini halus. Ya, waktu ketemu kesini aja udah males ya ketemu. Waktu nginjek rumah sudah mulai gelisah.
Ya nggak suka. Tapi kalau jadinya. masuk ke sini saya kok agak kurang suaranya, kayak jauh lah, Ya jauh, menjauh gitu ya. Maksudnya kayak gimana? menjauh. Kalau pas kesini dia Suaranya menjauh, gitu, jinnya itu iya. suaranya hilang. Oh, dia pergi. Pergi, Iya. menjauh. Nggak. Samar-samar gitu. Tiba-tiba Iya, agak sama. bosen hening gitu ya. Iya. Kok hening iya, tiba-tiba ada suara tapi jauh gitu. Nah sekarang ini nak, sekarang ini nih, nih kita sedang ambil syuting. Tadi kemarin kan masih ada 1 udah sampai 3 ya, mulai Iya. melemah ya kemarin ya nak ya. Sekarang saya tanya, di rumah tadi apa bisikannya? Sekarang apa yang rasakan nak? Tadi di rumah itu banyak banget suaranya. Terus di sini kayak hening tapi ada nenek-nenek itu Satu agak yang jauh. sholat tadi? Iya, Bilang apa? agak jauh. Jin, dia suka gitu, jin katanya gitu, jin kayak seolah-olah dia tuh Nggak ngejek, terima? kayak dia tuh manusia, dia maunya diakuin sebagai manusia ya jin katanya kayak gitu. Ini jinnya ini, dia manusia. Iya, dia nggak sadar kalau dia tuh jin, dia bilang gitu. Oh gitu. Ih, Oh. merinding. Manipulatif banget kamu Yo ya. Kamu jangan-jangan Posisinya digantikan gitu. Iya. Dia ngatain Nova, Enak nggak aja. sadar. Kalau Dia dia di jin. Ngatain saya juga jin gitu kan kemarin waktu terapi. Heeh. Mom, pakai jin. Mom jin. Heeh. Ya saya juga, saya dengar cuma samar-samar dari waktu terapi ya, menjauh. Tapi itu sebenarnya dia sadar dia jin atau itu cuma tipu daya aja, Mam? Udah pastinya dia jin ini ya, sangat-sangat saya Dia merasakan. bohong aja ya. Ya pastinya jin lah ini ya, yang ingin menyesatkan, ingin gelisah, ingin rumah tangga juga, otomatis suami kan ngadepin istri ngomong sendiri. Oke, Halo, oke. ngomong sendiri. Bisa-bisa bawa ke rumah sakit jiwa. Ini kan tadi kan bilang, kalau sudah sampai rumah sakit jiwa baru berhenti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jahat banget ya jinnya sampai nyuruh ngajak bunuh diri. Terakhir Kak Nova sampai disuruh ngapain sama jinnya buat bunuh diri? Malahan itu tuh di awal-awal. Di awal-awal jinnya itu yang nyuruh bunuh diri itu waktu saya pertama kali dengar suara itu waktu Langsung mau pas tesis. tesis. Ya udah selesai pulang tesis itu kan. Nah itu dia bunuh diri aja, dia bilang gitu kan. Iya bunuh diri kali ya, aku bilang gitu. Kakak bilang jawab gitu? Bunuh diri kali ya, biar kalian bisa diem gitu. Bunuh diri, udah mau terjun tuh. Kan adek itu saya kebetulan tinggal di waktu rumah itu belum jadi yang di Jagakarsa. Jadi tinggal di tempat adek di Bintaro, apartemen. Jadi apartemen kan tinggi ya, dia lantai berapa? 21 lah sekitar gitu. Udah tuh mau turun, udah keluar dari pagar balkon. Udah keluar dari pagar balkon. Tiba-tiba nggak mungkin dia bilang gitu kan, nggak mungkin dia bilang gitu, nggak mungkin. Iya berani, emang enggak sih. Masuk lagi. Oh ngerjain. Iya nggak mungkin. Bagus. Emang sih nggak mungkin. Selain ada bisikan bunuh diri, ngomong apa lagi sih jinnya? Itu sempat juga dia ada yang ngobatin itu kan, ada beberapa saya berobat. Ini katanya jinnya itu karena bapak itu apa sih kayak ulama gitu, jadi dia pengennya satu dari antara anaknya itu yang masuk neraka gitu, ikut mereka. Jadi nggak tahu saya tuh yang ini kayak apa sih Jadi mau tumbal. dijadiin ratu katanya gitu. Jadikan ratu. Ratu apa? Nggak tahu katanya ratu. Mau dijadiin ratu. Tapi itu bener ada nggak sih Mam kayak gitu? Ya ada lah. Dengan berbagai cara untuk ngajak sesat, cari teman untuk tempat di neraka. Bagaimana caranya nih sesat? Bunuh diri kan tidak diperbolehkan dalam Iya, agama pasti kita. udah otomatis jalur VIP kan. Tidak, Masuk pelan-pelan neraka. tapi pasti terus-terusan diganggu dan luar biasa ini kan nggak gampang ya. Anak pinter ya, nggak gampang. Dia yang bikin jengkel keluarga ngomong sendiri. Iya sempet sebelum bapak meninggal itu stresnya gitu, kayak saya tuh ngamuk-ngamuk, saya tuh ngira tuh tetangga yang ngomongin. Jadi bapak tuh bukan katanya, kita tuh masih kekeh, jangan saya tuh udah mau ngelabrak aja tuh tetangga. Soalnya kan saya nih denger nih kayak Mirip ini suara suaranya. nyata, iya apalagi pas di kampung kan bahasanya bahasa itu lagi. Iya. Ya sama. Ini iya bener nih tetangga, udah jangan katanya gitu. Nah saya tuh sempat keinget tuh sebelum bapak meninggal tuh itu saya sempat bertengkar ribut tuh, bukan katanya karena dia tahu kali ya ini Kurang memang ajar bukan. banget jadinya ya, Iya. diadu domba, sedangkan tetangga adu baik-baik domba. saja. Mm-mm. Ya Tetangga itu jadi gimana ya rasanya ya, sama saya, jadi saya minta maaf.
Iya, benar-benar kayak dia adu domba dengan tetangga. Iya, mau dibilang maaf saya ada yang bisikin, ntar dimakin dikira wah tetangga saya gila nih gitu kan. Jadi serba bingung mau dijelasin sebenarnya juga susah, tapi gimana gitu kan. Mentalnya dihajar ya, fisikisnya dikuasain. Kalau kena santet, teluh dan lain kan fisikisnya dihajar, dirusak ya. Dari pikiran, mata dikuasain iblis, mulut emosional, dendam. Itu satu paket. Betul. Sehingga, nah kalau ini kan enggak, dihajar terus-terusan suruh bunuh diri, ngomong sendiri. Mohon maaf kalau nggak kuat-kuat keluarganya, kalau nggak kuat background agama, mohon maaf punten. Bisa terjadi, bisa ketawa-tawa sendiri di rumah, Bapak di pinggir tuh jalan. Makanya pas Bapak sebelum meninggal sempat ngasih amalan, maksudnya Nova katanya gitu, zikir la ilaha illallah katanya. La ilaha illallah terus katanya gitu, jangan putus katanya gitu. Itu pas itu pakai yang lain bisa nggak? Sempat saya nawar gitu kan, maksudnya bisa nggak? Katanya enggak, katanya gitu. Nggak tahu ya Bapak tuh tahu dari mana itu. Jadi pas Kalau itu pikir, jenazah, nah itu Bapak bilang jenazah, udah gitu ada katanya dari atas gitu dukun besar. Dan dia itu nggak mau lari, udah Bapak suruh lari, maksudnya keluar gitu, nggak mau katanya gitu. Nah itu apa sih kayak muridnya ya, Muridnya si Bapak ngasih tahu itu dia. yang dukun besar tuh siapa nak? Mohon maaf. Dari sebelah, pokoknya buyutnya gitu, jauh lah. Ya jauh dari Bapak lah sebelah itu ya. nenek, dari sebelah kakek. Iya, sebelum inilah ya, sebelum ada agama yang menyebar jauh lah ya. pokoknya katanya. Oke, berarti ada keturunan, mohon maaf punten, Iya. karena belum tahu agama, tanda kutip tadi ada dukun, keturunan, ketidaktahuan ya. Jadi kembali lagi sudah putra keturunannya yang tahu ulama ini marah dia. Dirusak mentalnya, keturunannya yang paham agama, luar biasa ya. Semakin dekat sama Allah ya, dirusak mentalnya. Oke, berarti Kak Nova udah sempat berapa kali berobat ya sama orang? Itu udah berapa kali ketemu orang buat bantu ngelepas dari jin itu? Sekitar 7-an lah ya, di atas 7. Sempat juga ada mediasi gitu. Ada apa? Mediasi jinnya masuk ke dalam badan perempuan. Nggak ada itu dari Islam, nggak ada. Nggak ada. Itu aja pembohongan ya. Itu tipu daya. Nggak ada ya nak ya. Iya, tapi makin Ngomong apa mbaknya? Pinter juga aktingnya kalau gitu. kayak apa sih? Enggak, itu kayak Dayak, apa sih? Dukun Dayaknya. Terus dimasukin jin korin saya. Terus di apa sih? Dimasukin. Katanya ada yang ngerjain tuh dukun Dayak ya. Dukun Dayak katanya yang ngerjain saya. Udah gitu nggak ada nyebut jenazah. Enggak, ini dikerjain. Saya tanya, sesudah tadi pengalihan lewat badan orang, iya si A, apa yang kamu rasakan? Semakin tenang atau semakin parah? Mungkin banyak. Tuh, hati-hati semuanya ya. Yang di saat diuji sama Allah ya, seperti Nova contohnya, jangan membabi buta. Apapun ikhtiarnya, jangan langsung dikerjakan. Kembali lagi tanya para ulama, ada contohnya nggak? Contohnya kan ada media telur, nggak ada. Ayam, kambing, lewat orang. Pembohongan publik, penyesatan. Nova bukan semakin enak, semakin banyak. Tadinya jin 45, tambah 8. Karena apa? Dia sendiri merasakan banyak yang bicara ngata-ngatain Nova. Nggak ya? Ini pastinya penipuan. Itu kejadiannya sebelum almarhum ayah bilang jenazah atau sesudah? Sesudah. Jadi makin nggak yakin dong. Wah ini nggak. Iya. Gitu. Makin dibikin bingung. Betul. Berarti ke-7 orang ini belum ada ngerasa ringan satupun. Belum ada. Baru ketemu Mam ngerasa mendingan banget ya. Oke deh. Nah, Mam, mungkin ini terakhir untuk di podcast kali ini. Banyak orang yang penonton sana kan mungkin nggak tinggal di DKI Jakarta ya Mam, atau mungkin pengen ke sini, mungkin ongkosnya belum cukup atau lain sebagainya. Kalau ngerasa ciri-cirinya seperti Mbak Nova atau ngerasa bisik-bisikan pengen udahan aja deh, pengen bunuh diri aja, boleh nggak Ma dikasih tahu ke penonton apa yang harus dilakukan pertama kali sebelum ketemu sama orang yang bisa membantu? Ya. Pertama-tama apapun ujiannya, kembali lagi satu, setiap hidup adalah perjuangan. Otomatis Allah akan menguji jiwa seseorang. Semua hamba diuji sesuai dengan kemampuan. Jangan membabi buta. Ya. Kedua, jangan
ikhtiar menabrak aturan agama. Tetap ikhtiar. Segera ketemu Allah. Waktu ujian hidup tidak sendiri. Allah menunggu kita. Ketemu Allah apapun keyakinannya. Ya, kembali ibadah dengan cara masing-masing. Pasti Allah selalu membantu hambanya. Walaupun ikhtiar tadi kadang-kadang tempatnya salah dulu. Tapi kembali lagi minta sama Allah, minta tempat yang benar yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Hati-hati ya, jangan pernah jauh dari Allah. Apapun permasalahannya ya nak ya. Iya betul. Nah Mbak Nova juga ada di luar sana sahabat-sahabat kita, mungkin saudara-saudara kita yang sekarang lagi berjuang untuk tetap hidup gitu kan dengan segala permasalahannya. Mbak Nova kan bisa melawan. Boleh dikasih tahu ke teman-teman tipsnya gimana sih atau gimana cara ngelawannya biar nggak ikut apa kata jin atau setan? Silakan Mbak Nova. Kalau menurut saya sebaiknya pertama harus kuatin iman dulu, dekatkan diri kepada Allah, kemudian ikhtiar itu bisa kemana aja, tapi yang penting harus ada syariat Islamnya, itu yang penting. Kemudian karena kalau misalnya ke tempat yang bukan ada syariat agamanya, itu bakalan bukan tambah sedikit tapi malah tambah banyak. Kemudian untuk keluarga harus saling menguatkan. Yang penting itu kalau keluarganya kuat, pasti kita juga optimis. Jadi jangan pernah menyerah. Boleh down, tapi di satu titik mungkin ada waktu yang bikin kita sedih, mungkin ya, yang bikin kita nangis dan terpuruk. Tapi jangan terpuruk terlalu lama. Bangkit lagi dan kemudian ikhtiar lagi. Oke, itu ya, karena saya pernah mengalami itu. Oke. Ya, semangat buat semuanya ya, karena kita tuh layak hidup dan bahagia ya. Iya, betul. Dan ingat, pasti kalau Allah kasih cobaan, berarti kita tandanya mampu ya, Mam. Amin, ya. amin, amin, dan amin. insya Allah ada hadiah kalau kita berhasil ngeliat ujian ya, Mam ya. Nah, makasih ya Kak Nova. Suaminya kan punya usaha nih, banyak yang nonton. Boleh dikasih tahu ke penonton, usahanya apa sih? Terus kalau mau beli gimana caranya? Usaha suami saya itu duren montong asli Palu. Kemudian jualnya di Jababeka. Nama durennya itu Suka Duren ya. Suka Duren dan Jaya Duren. Kalau mau beli atau pengen kepoin Instagramnya ada di @jayadurian. Oke, yang suka duren, berarti nanti bisa ya saya pesen Di ya. IG ya. Di IG ya. Ya udah deh. Kalau gitu makasih ya Mbak Nova. Makasih ya Mam Pria ya. Sama-sama. Oke deh, pamit undur diri dulu. Miss Nia di sini. Doakan kami semuanya sehat selalu ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.